kita mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore besok. Iya. Ya, jadi kalau Masehi itu dimulai jam 12 malam sampai jam 12 malam besok. Iya. Kan itu 1 hari 24 jam. Orang Batak juga seperti itu. Iya. Nah, saya timbul ide kenapa sih nggak dirayakan Tahun Baru Batak? Iya. Inilah momen menggugah pikiran, hati, perbuatan orang Batak. Mari kita mulai menjadi orang Batak yang sebenarnya. Sebelumnya kan kita tahu Hari Raya Cina, Hari Iya, Raya betul. Nyepi. Betul. Nah, jadi kita punya keinginan supaya sampai pesannya ke mancanegara. Baik. Selamat sore, saya Fernando Tanggang, Kirim Berita TV. Kembali kita bertemu dalam program Kirim Berita TV Manonan, sebuah acara yang membedah kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan sosial dan wisata di Kabupaten Samosir. Nah, hari ini kita akan berbincang terkait kegiatan atau sebuah perayaan yang disebut dengan penanggalan orang Batak atau tahun Batak yang disebut dengan Artia Si Bahasada. Selama ini orang bicara penanggalan bahasa Jawa, ada Ribon dan segala macam. Tetapi ternyata Batak, suku Batak punya penanggalan juga. Bagaimana nenek moyang orang Batak dulu melakukan penanggalan hari-hari dan juga lainnya. Bahkan di masyarakat Batak, ketika akan melakukan sebuah kegiatan, dahulunya nenek moyang orang Batak akan bertanya kepada seorang yang disebut bisa mengetahui mana hari yang baik dan mana hari yang kurang baik. Nah, filosofi ini akan kita bedah sekaligus kegiatan penanggalan tahun Batak di tahun 2022 ini. Langsung saja kita akan menyapa beberapa narasumber saat ini. Horas, selamat sore semuanya, apa kabarnya? Horas, selamat sore. Sehat? Iya, luar biasa. Mungkin sebelum kita berkenalan atau berbincang, mungkin kita perlu tahu dulu nama masing-masing nih ya, supaya nggak salah sebut kan. Seperti kata orang tua kan, tak kenal maka tak sayang kan. Kalau semakin kenal semakin sayang ya. Baik, langsung saya sapa dulu yang samping saya. Mungkin bisa diperkenalkan namanya kepada penonton Kirim Berita TV, silakan. Ya. Nama saya Nana Ruth Boru Panjaitan. Iya. Asalnya dari mana nih? Asalnya dari Medan. Dari Medan ya? Oke, Nana Ruth Boru Panjaitan. Silakan. Saya Haribo Sidabutar, Haribo Sidabutar ya. tinggal di Tomok. Tinggal di Tomok. Ya. Baik. Kalau Amang? Ya, saya Chandra Sinambela, Chandra Sinambela, asal dari Medan. asal Medan ya? Iya. Baik. Kalau yang samping? Horas, saya Priska Rumah Horbo dari Simanindo. Dari Simanindo ya. Sehari-hari kerja di Dinas Pariwisata kayaknya ini. Baru yang paling ujung? Ya, saya sendiri di rumah Borusinaga asal dari Medan. Tiurma Borusinaga dari Medan. Dan nama yang paling sedut? Horas. Horas. Nama saya Leonard Tambubulun Iya. di Pematang Siantar. Leonard Tambubulun dari Pematang Siantar. Baik. Nah, terkait tentang penanggalan Batak nih, kepada Manguda Haribo Sidabutar, pengen nanya ini. Sebenarnya penanggalan orang Batak itu gimana sih nenek moyang kita pertama kali membentuk penanggalan Batak, dan kenapa selama ini jarang terdengar seperti itu? Silakan, mungkin Amang udah. Baik, Horas, terima kasih. Iya. Jadi kita
sebagai orang Batak, Iya. kita punya kehidupan tersendiri sebetulnya. Iya. Kita punya budaya tersendiri. Iya. Kita punya aturan hidup tersendiri. Iya. Ya. Dan termasuk juga kita punya penanggalan tersendiri. Iya. Kalau selama ini kita dengar dan kita lihat ada perayaan Tahun Baru Cina, Iya. ada perayaan Tahun Baru Muharram, Iya. dan ada Tahun Baru Primbon Jawa, Iya. dan yang lain-lain. Iya. Kita sebagai orang Batak, saya pikir selama ini lupa bahwa orang Batak juga punya penanggalan, Iya. ya, penanggalan orang Batak. Itu yang mereka sebut dengan parhalaan. Apa namanya? Parhalaan orang Batak. Oh, parhalaan ya? Ya, parhalaan. Jadi menurut orang-orang tua yang saya jumpai selama ini, Iya. parhalaan orang Batak ini atau penanggalan orang Batak ini berdasarkan perputaran bulan. Perputaran bulan ya? Ya, perputaran bulan ya. Terbitnya bulan di ufuk timur dan tenggelamnya di barat. Iya. Itu yang selama ini. Dan untuk 2022 ini Iya. disebut Artia Sipahasada, Iya. seperti nenek moyang kita sebut Artia Mulanyari Sipahasada mulai bulan. Iya. Jadi untuk 2022 bertepatan jatuh pada tanggal 3 Maret 2022. 3 Maret ya? Ya, 3 Maret. Dan yang harus kita ingat, pergantian hari orang Batak tidak sama dengan pergantian tahun Masehi. Pergantian tahun Masehi itu dimulai tanggal 31 Desember jam 00. Iya. Pergantian hari Batak itu dimulai dari jam 18.00 sore. Iya. Jam 18.00 sore. Jadi hari ini masih jam 5 ini ya, masih jam 5. 1 jam lagi itu bagi orang Batak sudah hari besok. Sudah hari besok. Ya, hari besok. Berarti Jadi hanya 12 jam. 24 jam sampai besok lagi itu sore. Oh, lebih cepat kita sekitar 12 jam ya? Enggak, tetap sama. Tetap sama 24 jam. Kita mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore besok. Iya. Ya, jadi kalau Masehi itu dimulai jam 12 malam sampai jam 12 malam besok. Iya. Kan itu 1 hari 24 Iya. jam. Orang Batak juga seperti itu. Iya. Nah, dari penggalian saya selama ini kepada teman-teman yang pengetua-pengetua orang Batak. Nah, saya timbul ide kenapa sih nggak dirayakan Tahun Baru Batak? Iya. Kenapa nggak dirayakan Tahun Baru Batak? Maka saya coba ajak teman-teman untuk mencoba kita akan rayakan Tahun Baru Batak pertama kali di dunia mungkin baru tahun 2022 ini. Iya. Dirayakan secara umum. Secara Ya, umum. secara umum. Dan karena saya orang Tomok, tentu saya Tomok, di Tomok saya rayakan. Kan? Oh gitu ya. Karena saya orang Tomok loh, maka di Tomok saya rayakan. Iya, gitu iya. ya. Kalau saya ya. yang ngerayakan tadi saya rayakan di Pangururan ya. Di Pangururan. Iya, betul. Gitu ya. Jadi karena ide saya, ya tentu di kampung saya dulu lah. Betul, kan. betul, betul, betul. Kalau saya rayakan di mana-mana mungkin orang nggak bisa terima. Betul, betul. Ya, tapi kalau di Tomok kan Iya, iya. saudara-saudara di Tomok ini pasti bisa terima. Gitu. Baik. Jadi ini sebuah atau satu awal yang saya mengharapkan menjadi pengingat bagi orang Batak bahwa kita juga punya kebudayaan, Iya. punya kebiasaan. Iya. Sebetulnya teman-teman yang masih memeluk agama Permalim, Iya. ya, aliran kepercayaan Permalim, mereka setiap tahun merayakan ini, Iya. merayakan Artia Sipahasada, tapi secara tertutup, Oh. secara tertutup. Iya. Ya, ini tidak dipublis kemana-mana. Artinya kalau yang disebut dengan Permalim ini adalah penganut agama kepercayaan Iya, ya? sama kepercayaan Orang Batak ya. Orang Batak. Kalau orang Batak bilang punta mula jadi nabulun Iya, ya. apa yang menjadi Nabulun ya. Baik. Nah itu. Jadi ini mereka secara tertutup dan saya sudah konsultasi dengan mereka. Iya. Bisa nggak dirayakan secara terbuka? Iya. Dan mereka bilang silakan kalau mau merayakan karena Anda juga orang Batak. Ini bukan tahun barunya Permalim. Ini tahun barunya Batak. Iya. Gitu. Jadi kita harus bedakan dulu. Ini bukan tahun baru Permalim ini. Ini tahun baru Batak. Tetapi yang menggeluti ini selama ini hanya kelompok mereka. Iya. Nah, saya mau sekarang kita awali tanggal 3 Maret ini Artia Sipahasada ini menjadi milik semua orang Batak. Marilah kita bangga menjadi orang Batak yang punya
penanggalan sah diakui secara umum bagi orang Batak. Dan boleh kita lihat orang Batak kalau mau pesta tidak berdasarkan penanggalan Masehi. Mereka selalu datang ke orang tua, Iya. tanya kapan hari yang baik. Iya, Itu betul. berdasarkan penanggalan orang Batak, bukan Iya. penanggalan Masehi. Oh. Nah itu sebetulnya ini masih dipakai Berarti orang Batak. kalau ada orang bertanya, Luliamu Johari Nadingkan, bukan berarti tanda kutip itu berhala ya? Bukan. Tetapi menyesuaikan dengan penanggalan orang Batak. Orang ya? Batak. Oh. Misalnya penanggalan orang Batak itu. Makanya kita lihat ada pesta di satu kampung bisa 4 pesta satu hari. Besok nggak ada. Kosong sama Kemarin sekali. nggak ada. Iya. Kenapa nggak dibagi aja gitu? Iya. Tapi karena memang itulah hari yang baik, Iya. maka pestanya 4-4 hari itu juga dilaksanakan. Ini sering tidak kita sadari sebagai orang Batak. Tidak kita sadari, tapi kita lakukan gitu loh. Itulah kearifan lokal itu. Nah Ya? itulah kearifan lokal. Nah dengan perayaan Tahun Baru Batak ini saya berharap mari kita back to be orang Batak. Kembalilah kita menjadi orang Batak yang sebenarnya. Jangan menjadi orang Batak yang semu. Yang semu mengakui diri orang Batak tapi tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan orang Batak. Ini bukan kebiasaan yang jelek, ini kebiasaan yang bagus. Iya, iya. Ya. Jadi nggak segampang itu mumpung kita menentukan ini dulu. Iya. Tapi kenapa kita segampang itu meninggalkan ini? Iya, iya, iya. Kenapa segampang itu kita meninggalkan ini? Jadi harapan saya paling besar inilah momen menggugah pikiran, hati, perbuatan orang Batak. Mari kita mulai menjadi orang Batak yang sebenarnya. Baik. Baik, terima kasih. Sebuah pemahaman yang memberikan pencerahan bagi kita ya, sehingga lebih paham tentang penanggalan orang Batak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih penanggalan orang Batak, filosofinya, dan bagaimana perayaan-perayaannya. Nah, kami dengar akan ada yang disebut dengan perayaan penanggalan orang Batak atau Ulaun Artia Sipahasada. Artia Sipahasada. Nah, boleh tahu nggak? Ini memangnya kedepannya memang akan ada rencana merayakan tahun baru Batak pertama seperti tadi disampaikan oleh Pak Haribos Sidabutar. Silakan Pak Chandra. Ya, kita akan mengadakan Ulaun Artia Sipahasada yang Iya. pertama. Iya. Itu di tanggal 3 Maret 2020. 3 Maret, Ya. iya. Dan dalam perayaan tersebut kita juga akan mengadakan Iya. tortor, gondang, Iya. opera Batak, Iya. festival Ucok Butet, Iya. festival fashion show Ulos, Iya. dan juga banyak lagi seperti meriam bambu, pesta kembang api. Iya. Ya. Seperti itu ya. Iya. Nah, mengenai kegiatan ini, selain daripada itu, bagaimana apa sih yang menjadi tujuan atau target yang mau dicapai untuk kegiatan Artia Sipahasada ini? Jadi acara ini kita buat memang pertama kali dicetuskan oleh Tulang Haribos Sidabutar Iya. aja. Jadi tujuannya memang pencapaian Iya. dari acara ini, kita memang rencana memang tujuannya itu supaya orang Batak tahu, Iya. khususnya di Indonesia dan sampai mancanegara bahwa kita punya hari raya Iya. Batak. Iya. Jadi sebelumnya kan kita tahu hari raya Cina, hari Iya, raya betul. Nyepi ya. Betul. Nah, jadi ketika kita sudah tahu bahwa hari raya Batak sebenarnya ada, Iya. ya kita sama-sama ingin sekali punya keinginan untuk mengadakan acara ini supaya sampai pesannya ke mancanegara. Baik, baik. Ini kan panitia sudah terbentuk ya. Tadi sebutkan Pak Haribos Sidabutar sebagai ketua Ulaun Artia Sipahasada ini, kemudian sekretaris Abang Chandra Sinambela dan bendahara Ibu Nanarutu Panjaitan. Oh, Nanaru ya. Nanaru Sinambela ya. Nanarut ya, Sinambela ya. Oh, Nanarut Panjaitan ya. Memang kelemahan saya memang persoalan nama ini ya. Tetapi nggak apa-apa yang buat kita senyum ya. Iya. Baik. Iya. Nah, sampai saat ini apa persiapan yang sudah dicapai
untuk suksesnya kegiatan ini? Dan kapan rencana kegiatan ini? Persiapannya kita sudah sampai ke menyusun panitia ya. Iya. Panitia Iya. sudah lengkap. Sudah dan lengkap. hari ini kita memang sudah final meeting. Iya. Semuanya sudah tinggal memetakan Iya. kemana pembagian Iya. acaranya Iya. dan sudah ada koordinator Iya. masing-masing. Iya. Untuk kegiatan acara ini sampai saat ini Iya. kami swadaya mandiri Swadaya mandiri ya. sampai saat ini. Sampai saat Memang, ini ya. Ya, karena kita orang Batak kan Iya. punya kebanggaan. Iya. Jadi kita untuk sampai sudah sejauh Iya. ini kita mampu membuktikan bahwa dengan apa adanya kita ini kita bisa menyelenggarakan tahun baru Batak ini pada tanggal 3 Maret 2022. Baik. Nah, tanggal 3 Maret ya. Ya. Kenapa dipilih tanggal 3 Maret? Ada alasannya? Mungkin Amang Muda atau sekretaris bisa menjelaskannya, silakan. 3 Maret itu seperti saya sampaikan tadi, Iya. sebetulnya bukan kita yang milih tanggal 3 Maret itu. Iya. Ya. Kalender Batak itu yang menentukan tanggal 3 Maret itu. Karena Sebab- dari situlah jatuhnya Artia Sipahasada itu. Iya. Berarti itulah awal mulanya satu tahun. Iya. Awal mulanya tahun Batak ya. Tahun pertama, hari dan bulan pertama Batak, disitulah dia jatuh waktu. 3 Maret 2022. 2022. Kedepannya juga 3 Maret juga. Tidak. Tidak, berbeda-beda ya. Setiap tahun dia akan berputar, berganti. Berarti belum tentu 365 hari ya. Belum tentu. Oh. Belum tentu 365 hari. Iya. Karena sebetulnya menurut penanggalan orang Batak, setiap bulan itu kan 30 hari. Oh. 30 hari. Jadi sebetulnya totalnya 360 ya. Tetapi di penanggalan orang Batak ada namanya mengangkat hari. Iya. Mengangkat hari. Maka kadang-kadang dia 29. Oh, mengangkat hari nanti. Ya, karena Oh. ini kan menunggu bulan terbit. Iya. Tergantung bulan terbit dia. Iya. Ya, jadi dia bisa perputaran bulan itu tidak rutin seperti itu gitu. Oh. Jadi tergantung ke terbitnya bulan dan tenggelamnya bulan. Iya, iya. Baik. Nah, apakah penanggalan orang Batak itu sama dengan lak-lak itu? Tertulis di lak-lak. Tertulis di Ya, lak-lak. tertulis di lak-lak. Berarti yang di lak-lak itu juga penanggalan orang Batak? Iya, ya? penanggalan orang Batak. Oh, Ya, itu tertulis di lak-lak itu. seperti itu. Baik, baik. Nah, ini kayaknya perayaannya meriah nih ya. Akan meriah, akan Ya. meriah. Ya. Akan spektakuler ya. Tadi saya sekitar melihat proposalnya ada kembang api sampai anggaran sampai 50 juta. Kembang apinya 50 juta nih, kan luar biasa, berarti luar biasa. Berapa kira-kira anggaran yang akan dilakukan atau disiapkan untuk kegiatan penanggalan orang Batak? Kita sudah membuat RAB-nya ya. Iya. Anggaran biayanya itu sekitar 600 juta. 600 juta rupiah. Wow, berarti Jutaan ya. Nah, keren ini, berarti acaranya besar nih ya. 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 Nah, tempatnya di mana persis nanti nih? Di Tomok. Di Tomok ya, di Tomok. Baik, baik. Nah, ini kan kegiatan dilakukan di Tomok. Notabene adalah Kabupaten Samosir dan notabene juga adalah sebuah tempat wisata Samosir, ya kan? Tempat destinasi wisata Indonesia, unggulan di Indonesia dan juga bahkan dunia ya. Karena Indonesia, kawasan Toba sudah ditetapkan sebagai kawasan KSPN. Ya. Nah, apakah kegiatan ini juga akan menjadi sebuah kedepannya menjadi sebuah kalender wisata untuk orang-orang bisa menantikan ini sehingga orang akan banyak berkunjung ke Samosir? Dalam angan-angan. Dalam angan-angan ya? Dalam angan-angan. Angan-angan yang berubah menjadi rencana. Iya. Kan itu. Dalam rencana ini akan kita lakukan setiap tahun. Setiap tahunnya. Setiap tahunnya, tapi tergantung dari Artis Sipahasada tahun depan Tanggal bulan berapa ya? tanggal berapa Iya. menurut Masehi, Iya. tergantung ke situ dia. Iya, Ya, iya. jadi kalau sekarang kita belum bisa tentukan itu tahun 2023 itu tanggal berapa kita belum tahu. Iya. Ya, itu tergantung ke situ. Tapi pertama ini kita lakukan di Tomok. Iya. Ya. Kami berharap tahun 2023 ini dilakukan di semua tempat. Oh. Ya, dilakukan di semua tempat. Seperti yang biasa kita lihat ya.
orang merayakan tahun baru. Di setiap hotel ada perayaan tahun baru setiap Iya, tahun ya, malam tahun baru. Ya, old and new katanya Old kan and new gitu. ya. Nah, ini juga kami berharap ini menjadi old and new yang lebih spektakuler daripada old and new Masehi. Masehi, baik, Ya, baik. jadi orang pasti mesti tanya kapan sih gitu loh. Kapan Iya, sih iya. ini kita berharap ini akan ditunggu orang setiap tahun. Dan silakan diselebrate di semua hotel, di semua tempat diselebrate nanti. Tapi kita berharap nanti juga akan tetap kita buat seperti ini, kita pusatkan. Kalau sekarang di Tomok, tahun depan di mana kita belum tahu. Iya, iya. Ya, tapi akan tetap kita buat event yang terfokus gitu. Baik, Ya, luar itu. biasa. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain tentang kegiatan ini, silakan Abang Tamu Bulut. Oke, terima kasih. Jadi kita mengetahui Baik. konsep sekarang dari pemerintah pusat termasuk Pak Jokowi adalah Iya. industri budaya. Iya, Nah, jadi kalau kita berangkat dari industri budaya, berarti ada eksplorasi. Iya, iya. Apa sih potensi-potensi budaya kita yang harus kita munculkan Iya. sebagai source kekayaan Iya. yang dapat menjadi nilai jual. iya, Jadi menurut yang tadi disampaikan Amang Haribos tadi, iya, jadi bagaimana penanggalan Iya. yang di tahun 2022 ini, iya, tanggal 3 Iya. merupakan tahun barunya Batak. iya, Nah, jadi kalau ada tahun barunya Cina begitu luar biasa sekali dari sisi Iya. budaya Cina. Iya. Sekarang ini budaya lokal. iya. Indonesia punya, Sumatera Utara punya, Samosir punya dan sekitarnya. Baik. Nah, jadi ini menjadi suatu momentum kalau dilihat dari sisi bahwa ada potensi yang luar biasa di tanggal ini untuk dieksplorasi oleh pemerintah bekerja sama dengan stakeholder yang ada agar membuat event ini menjadi event yang sangat luar biasa, menjadi perhatian dari sisi para wisatanya, menjadi meningkatkan nilai ekonomi dari sisi pariwisata. Baik. Itu saya kira. Luar biasa Pak Tahun Bulun. Nah, Ibu Sinaga ada yang mau sampaikan, silakan Bu. Ya, sepertinya dengan adanya tahun baru Batak ini sih sebenarnya seperti kita lihat ya. Saat ini kan kita lihat kalau di kalender itu ada tanggal merah tuh untuk khusus Iya. Imlek. Iya. Ya, jadi kami sebenarnya mencuri perhatian pemerintah untuk tahun baru Batak ini. Kalau bisa tanggal merah tak di kalender Yes. Masihnya ya, Like kalender Indonesianya ya. Iya. Luar biasa. Oke, mungkin itu Priska nih. Priska ini kan salah satu pelaku wisata juga ya. Silakan, bagaimana itu Priska memandang kegiatan ini? Baik, terima kasih kepada Ito Fernando sebagai host Samosir Green. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih bergabung dengan tim yang luar biasa yang sangat peduli dengan suku sendiri, suku Batak. Banggalah menjadi orang Batak, budaya bisa berkembang tapi jangan tinggalkan dengan budayamu. Pendapat saya terkait dengan event ini, harapannya seperti yang Pak Ketua ucapkan tadi, kalau dari sisi pariwisatanya, saya sendiri berharap ini menjadi tahunan. Iya. Ini adalah menunjang dari 3A. Amenitasnya kita punya, sekawasan kita punya, bukan hanya Samosir, sekawasan kita punya amenitas. Aksesnya kita bagus, sudah mulai karena pemerintah juga sudah memberikan dukungan penuh untuk akses sekawasan Danau Toba khususnya Samosir. Iya. Atraksi, nah ini dia atraksi. Jadi harapannya nanti untuk perayaan penanggalan Tahun Baru Batak ini Iya. menjadi sebuah awal yang baik untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Samosir dan ke sekawasan Danau Toba, juga meningkatkan kearifan lokal serta taraf ekonomi masyarakat setempat. Baik. Nah, untuk itu kami berharap khususnya ke Samosir Green, bagaimana ini akan menjadi semua tahu, tentunya dengan Samosir Green. Iya, untuk baik. mempromosikan ini. Benar, Baik, Pak? terima Benar, kasih, ya? terima Baik, kasih. Terima ya. kasih. Terima Bapak kasih Ketua. Priska, luar biasa. Mungkin dari Pak Ketua, apa harapannya kepada masyarakat Samosir untuk kegiatan perayaan Tahun Baru Batak ini yang akan dilaksanakan tanggal 3 Maret 2022? Silakan, Amang. Baik, terima kasih. Saudara-saudara saya yang mengaku dirinya orang Batak, Iya. kami sangat berharap semua kita kumpul di Tomok tanggal 3 Maret Iya. 2022.
untuk merayakannya ini. Kalau Anda merasa diri Anda orang Batak, Iya. Ya. marilah kita kumpul di Tomok semua. Kalau tidak apa boleh buat ya? Kalau tidak, ya apa boleh buat. Ya. Kalau Oke, tidak apa oke. boleh buat. Baik, Ya, baik. nggak bisa kita coret sebagai orang Batak. Iya. Bisa. Karena darah Tapi itu masih ada ya, DNA darah itu ya. masih ada gitu loh. Ya. DNA-nya masih ada Nah, situ. jadi kumpullah kita semua di Tomok tanggal 3 Maret ini. Iya. Bawa nasi masing-masing, Oh, bawa iya. selimut masing-masing, bawa camp masing-masing. Iya. Tempat campnya itu kami sediakan di sini. Iya. Hotel pun banyak di sini Banyak di kalau sini. mau tinggal di hotel. Iya. Itu aja harapan kami, harapan saya sebagai ketua di perayaan Artias Bahasa ini, Iya. menggugah semua hati orang Batak. Baik. Saya belum menggugah hati orang Indonesia, masih menggugah hati orang Batak. Jangan nanti sampai kita malu. Iya. Orang Jawa datang, orang Batak nggak datang. Iya. Orang bule datang, orang Batak nggak datang. Iya. Nanti akan jadi tanda tanya bagi orang. Orang Batak kok nggak datang merayakan Iya. Tahun Baru Batak. Ya, ini buat saudara-saudara. Batak saya, Ahadun orang dan Musete. Ya, Batak Ahadun kata kan. Jadi itu harapan saya kepada kita semua orang Batak yang ada di dunia ini. Baik. Baik. Ya, Luar itu biasa. aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Banggalah menjadi orang Batak. Oke. Baik. Luar biasa kegiatan atau pembicaraan atau merenung kita hari ini, sore ini terkait kegiatan perayaan Tahun Baru Batak tanggal 3 Maret 2022. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi seluruh orang Batak dimanapun berada di seluruh pelosok dunia. 3 Maret 2002 datang. Kalau ingin tahu apa kegiatannya, apa yang bisa dilakukan, dan apa saja tentang itu, mungkin bisa menyiapkan waktunya untuk itu. Akan ada kegiatan-kegiatan di sana, dari mulai juga seminar tentang orang Batak juga akan disampaikan di kegiatan tersebut. Nah, semoga informasi ini, tayangan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana lebih mencintai diri sendiri sebagai orang Batak. Saya Fernando Stanggang, orang Batak juga. Green Berita TV, Horas. Alright.